Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian mendengar suara azan? Atau pernahkah kalian melihat orang azan? Atau kalian sendiri mungkin pernah azan? Kali ini saya akan berbagi dengan kalian tentang tata cara azan yang benar. Jadi bukan hanya meniru orang azan, tetapi azan berdasarkan ilmu. Tata cara azan kali ini yang akan saya jelaskan ini bukan berdasarkan referensi kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu sebuah kitab fikih bermadhab Syafi'i. Azan secara bahasa berarti pemberitahuan, dan secara istilah yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafal-lafal tertentu. Hukum azan bagi laki-laki adalah sunnah dan bagi perempuan adalah haram. Syarat-syarat azan, artinya azan akan menjadi sah. Azan menjadi sah kalau mencukupi syarat-syarat berikut. Pertama, masuk waktu sholat. Jadi kalau mau mengumandangkan azan untuk sholat zuhur, maka harus menunggu masuknya waktu zuhur. Yang kedua, berurutan. Lafal-lafalnya itu berurutan. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Yang tidak berurutan seperti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adanya tidak sah. Yang kedua, bersambung antara lafal-lafalnya. Jadi antara lafal-lafal adzan tidak diputus, dan lafal-lafal adzan dianggap terputus apabila jarak antara satu lafal ke lafal berikutnya ini terlalu jauh, terlalu lama, atau diselingi dengan pembicaraan yang panjang, maka adzannya menjadi tidak sah karena tidak bersambung-sambung antara lafal yang satu ke lafal berikutnya. Yang keempat, menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Yang kelima, minimal diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Itu kalau mau sholat sendiri, sunnah adzan dan sunnah iqamah, tetapi adzannya cukup diperdengarkan kepada telinganya sendiri. Tetapi kalau adzan untuk orang lain, maka harus diperdengarkan kepada orang lain. Yang keenam, adzannya harus dikumandangkan oleh satu orang saja, jangan dua orang atau lebih. Seperti satu adzan dikumandangkan oleh dua orang, saya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kamu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian temannya yang lain mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akan mengakibatkan adzannya menjadi rancu. Yang ketujuh, muadzinnya adalah seorang muslim. Kalau adzan dikumandangkan oleh orang yang bukan muslim, maka adzannya tidak sah. Yang kedelapan, muadzinnya adalah seorang laki-laki. Perempuan itu tidak boleh adzan, dan kalau adzan, adzannya menjadi tidak sah. Yang kesembilan, muadzinnya mencapai usia tamyiz. Artinya usia tamyiz sudah bisa bersuci sendiri dan sudah bisa makan sendiri walaupun belum mukallaf. Itulah syarat-syarat adzan menjadi sah. Kemudian yang makruh di dalam adzan atau kemakruhan adzan. Yang pertama, memperpanjang lafal-lafalnya. Huruf-huruf mat itu dibaca terlalu panjang, maka itu menjadi makruh. Kemudian diselingi dengan berbicara sedikit. Kalau pembicaranya itu banyak, bukan makruh tetapi menjadi batal. Kalau bicaranya sedikit, seperti iya atau tidak atau jangan, itu makruh. Kemudian adzan sambil duduk juga makruh, sah tetapi makruh. Muadzinnya fasik, artinya fasik banyak melakukan maksiat. Yang kelima, muadzinnya belum baligh.
walaupun tamyiz, sudah bisa bersuci sendiri, sudah bisa makan sendiri, tetapi belum mukallaf, maka itu makruh adzannya. Kemudian yang keenam, muadzinnya sedang hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Kalaupun adzan, maka adzannya sah, hanya saja makruh. Berarti adzan itu tidak diharuskan suci dari hadas, tetapi dianjurkan suci dari hadas. 7. Adzan tidak menghadap kiblat, itu makruh, walaupun sah tetapi makruh. Kesunahan adzan, yang pertama tartil, bacanya pelan, huruf-hurufnya jelas. Kemudian yang kedua, membaca tarji. Tarji ini adalah membaca syahadat secara lirih sebelum menyaringkannya, seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum menyaringkan asyhadu an la ilaha illallah, membacanya terlebih dahulu secara lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Membacanya pelan-pelan saja, kemudian menyaringkannya. Begitu juga dalam syahadat berikutnya, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti orang adzan itu membaca syahadat itu 4 kali, 2 kali, 8 kali. Asyhadu an la ilaha illallah secara lirih, kemudian menyaringkannya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah secara lirih lagi, lalu menyaringkannya. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara lirih, kemudian menyaringkannya. Dan yang keempat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibacanya secara lirih, lalu membacanya secara nyaring. Itu namanya tarji. Yang ketiga, tathwib. Tathwib itu membaca as-salatu khairum minan naum dalam adzan subuh sesudah hayya 'alal falah. Yang keempat, menoleh ke kanan pada lafal hayya 'alas shalah. Menoleh itu menggerakkan kepala, bukan menggerakkan mata dan bukan menggerakkan badan. Kelima, menoleh ke kiri pada lafal hayya 'alal falah. Yang keenam, memasukkan ujung jari telunjuk kanan dan kiri ke dalam kedua telinga. Yang ketujuh, muadzinnya orang sopan. Yang kedelapan, muadzinnya nyaring suaranya dan bagus suaranya. Yang kesembilan, adzan di tempat yang tinggi agar suaranya lantang terdengar ke seluruh penjuru. Yang kesepuluh, adzan di dekat masjid. Yang kesebelas, mengumpulkan 2 takbir dalam satu nafas, yaitu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar lalu menarik nafas, kemudian Allahu Akbar lagi. Kemudian yang ke-12, memfathahkan ra yang pertama dan mensukunkan ra yang kedua, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Adzan 2 kali untuk subuh. Jadi adzan yang pertama menunjukkan hampir subuh, hampir masuk waktu subuh. Adzan yang kedua sudah masuk waktu subuh. 14, tidak sambil berjalan. Ke-15, menjawab adzan bagi yang mendengar. Ke-16, berdoa sesudahnya. Nah, menjawab adzan bagi yang mendengar ini sangat dianjurkan sekali, sunnah dan sangat sunnah. Sampai-sampai orang yang sedang berzikir, orang yang sedang membaca Quran, itu sunnah dihentikan. Apalagi pidato. Ada pidato, ada hadrah, ada drum band, kemudian ada adzan, itu harus diputus, harus dihentikan. Karena tidak ada bacaan lebih mulia daripada Al-Quran. Itu firman Allah. Sudah orang baca firman Allah lalu terdengar adzan, itu masih sunnah dihentikan. Apalagi suara-suara yang lain. Inilah syigat adzan dan doa sesudah adzan. Setelah ini, mari kita akan praktekkan
azan. Saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana azan yang benar, baik pelafalannya maupun dari segi apa yang harus kita lakukan ketika azan dan apa yang harus kita ucapkan ketika azan. Baik, sekarang akan saya peragakan kepada kalian bagaimana azan yang benar dan baik itu, baik dari segi pelafalan maupun dalam segi posisi kita sebagai muadzin. Pertama-tama kita mengucapkan sholawat dengan suara yang lirih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lirih saja, jangan sampai dinyaringkan, nanti sama dengan adzannya. Setelah itu kita ini menghadap kiblat, kemudian kedua telunjuk ini dimasukkan ke dalam lubang telinga, dua-duanya. Kemudian angkat dengan suara yang nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu tarji'. Artinya tarji' itu mengucapkan syahadat dengan suara yang lirih sebelum menyaringkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah sambil menoleh. Menoleh itu menggerakkan kepala, bukan menggerakkan badan dan bukan menggerakkan bola mata. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian kalau sholatnya ini sholat subuh, disunahkan tathwib, yaitu mengatakan, mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum dengan tegak menghadap kiblat. As-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada beberapa kesalahan yang harus saya koreksi dari para muadzin yang saya temukan. Yang pertama dari segi pelafalan, yaitu memendekkan lam jalalah pada takbir yang pertama dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allahnya yang pertama kan pendek. Yang benar adalah dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, lamnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini. Kalau falas itu jangan ditirukan, itu bukan bagian dari peraturan. Jadi kalian tidak harus falas. Asyhadu an la ilaha illallah, ini keliru. Lamnya yang panjang, alnya jangan ditahan, lanya yang ditahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini ada lagu kayak gini. Hayya 'alas shalah. Asatnya jangan ditahan. Hayya 'alas shalah gitu langsung. Begitu juga hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah. Ini keliru, fa-nya itu panjang, jangan dipanjangkan. Hayya 'alal falah. Jadi lagunya disesuaikan, jangan sampai mengorbankan lafal adzan, atau lafal adzan itu jangan dikorbankan demi lagu. Justru lagunya harus mengalah kepada lafalnya. Kemudian ketika menoleh, ada yang menoleh dengan seluruh tubuhnya. Hayya 'alas shalah. Nah, ini keliru. Jadi menoleh itu cukup menggerakkan kepala, bukan menggerakkan badan, seperti ini. Hayya 'alal falah. Ini keliru. Karena tubuh ini, badan ini kemudian berpaling dari kiblat. Jadi kepalanya saja yang diputar. Kemudian ada lagi yang menolehnya pakai langsung mengubah posisi seperti ini. Sebelum mengucapkan hayya 'alas shalah, langsung tubuhnya diputar, langsung begini. Hayya 'alas shalah. Jadi tidak usah menoleh karena tubuhnya sudah menghadap, melenceng dari kiblat. Kalau sudah hayya 'alal falah, langsung begini. Nah, mengubah arah badan itu tidak benar. Jadi tetap dada kita itu menghadap ke kiblat. Yang diputar hanya kepala, seperti ini. Ini ada lagi menoleh. Jadi hayya 'alas shalah kalau 2 kali itu menoleh ke kanan semua. Kalau begini keliru. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ini keliru. Jadi hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah ke kanan lagi. Ini beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki ketika kita adzan. Kemudian setelah itu, setelah adzan, disunnahkan lagi mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Dan tidak disunnahkan mengucapkan Muhammadur Rasulullah, karena banyak yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Ketika adzan yang terakhir kan lafalnya begini, la ilaha illallah. Dijawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak perlu itu, cukup la ilaha illallah, kemudian salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Demikian penjelasan tentang adzan sekaligus dengan peragaannya, bagaimana adzan yang benar dan baik. Begitu juga saya sertakan tadi bagaimana kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki di dalam adzan, baik dari segi lafalnya maupun dari segi posisi muadzinnya. Mudah-mudahan video ini, penjelasan ini bermanfaat kepada penonton sendiri. Mungkin penonton ini termasuk muadzin, atau kalau bukan muadzin, dibagikan informasi ini kepada teman-temannya yang seorang muadzin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.